Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sangat sayangi dan yang saya sangat banggakan. Hari ini adalah pelajaran akidah akhlak, yaitu materinya tentang Kan'an tenggelam di telan banjir. Nanti ada tambahan sedikit materi yaitu tentang kedurhakaan Kan'an. Kita menengok ke belakang tentang materi sebelumnya, yaitu tentang Kan'an putra Nabi Nuh dan Kan'an menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Sekarang Kan'an tenggelam di telan banjir. Ya, anakku sekalian. Jadi setelah bahtera Nabi Nuh selesai dibuat, pengikut Nabi Nuh segera masuk ke dalam bahtera tersebut berikut hewan ternaknya masing-masing. Jadi sebelum materi yang lalu itu, di mana Nabi Nuh disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membuat bahtera atau kapal besar yang nantinya di dalam kapal itu hanya untuk pengikut-pengikut umatnya Nabi Nuh yang ikut ajaran Islam atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia saja, hewan-hewan semuanya masuk di dalamnya, ya. Kemudian atas kehendak Allah, air mulai keluar dengan deras dari celah-celah bumi, ya. Sekali lagi, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, air itu tiba-tiba keluar sangat kencang, sangat deras dari celah-celah bumi. Sementara itu, dari langit hujan juga turun dengan sangat deras. Nah, dari bawah keluar air, dari atas turun hujan. Betapa dahsyatnya. Ya, betapa dahsyatnya. Allah kasih Allah kasih musibah yang sangat dahsyat karena tidak mengikut ajaran Allah, sekaligus Nabi Nuh punya perintah hanya untuk menyembah sama Allah. Dia tidak mau. Tapi bagi orang-orang mau saja yang ikut di dalam kapal tersebut atau bahtera tersebut. Ya. Nabi Nuh bersama pengikutnya yang berada dalam bahtera tersebut hanya mampu berdoa dan berserah diri kepada Allah. Sementara itu, orang-orang kafir mulai kebingungan mencari tempat perlindungan dari air bah yang datang secara tiba-tiba. Nabi Nuh di dalam kapal hanya berdoa saja kepada Allah, semoga umatnya dan Nabi Nuh itu diberikan keselamatan. Sedangkan orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan Allah kebingungan mencari tempat perlindungan yang pokoknya terpontang-panting, bingung mau cari tempat di mana orang-orang kafir tersebut. Saat bahtera mulai berlayar, dari jauh nampak Kan'an berenang menuju puncak sebuah gunung yang belum tertutup air. Saat perahu sudah berlayar, tampaklah seorang Kan'an yang berenang menuju ke tempat yang sangat tinggi biar air tidak bisa lewatin ketinggian tersebut. Naluri kasih sayang seorang ayah membuat Nabi Nuh berusaha keras membujuk dan merayunya agar mau naik perahu bersamanya. Jadi seorang ayah melihat anaknya kayak seperti yang kita ilustrasikan, banjir lah. Dan sedangkan ayahnya itu naik ke kapal, menyuruh Kan'an untuk naik dan menyembah kepada Allah. Ya, tapi apa boleh buat? Di sini Nabi Nuh berkata, "Hai anakku, naiklah engkau bersama kami supaya selamat."
Janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir yang mengingkari agama Allah. Tetapi apa balasannya? Akan tetapi Kan'an tetap membangkang, menolak. Dia menjawab, aku tidak mau. Aku mau naik ke gunung yang tidak bisa dicapai oleh air dan aku tidak akan tenggelam. Kan'an bicara begitu. Nabi Nuh menjawab, tidak ada satupun yang dapat melindungi hari ini ya dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Coba perhatikan di sini. Udah jelas di sini. Tidak dapat satupun ya yang dapat melindungi, karena hari ini adalah hari di mana azab Allah diturunkan. Bisa digagalkan, yaitu selain Allah yang Maha Penyayang itu. Bisa digagalkan ya apabila Allah menggagalkannya. Tapi tidak. Air pun semakin tinggi dan menenggelamkan semua yang ada, termasuk Kan'an putra Nabi Nuh yang durhaka itu. Akhirnya apa? Yang tersisa hanyalah bahtera Nabi Nuh yang terapung dengan tenang, yang di dalamnya terdapat pengikut Nabi Nuh yang taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu. Betapa membangkangnya ya, waktu di zamannya Nabi Nuh itu orang-orang yang mengikut ajaran Allah tidak mau. Ya, sekalipun anak dan istrinya. Tapi Nabi Nuh tetap tegar. Ya, tetap tegar beliau. Karena ini adalah jalan perintah Allah. Mau gak mau harus dilaksanakan. Semacam itu. Di sini ada beberapa kedurhakaan Kan'an. Yang pertama, Kan'an adalah putra Nabi Nuh yang menolak ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia gak mau menyembah sama Allah, dia mau menyembah berhala. Padahal berhala itu apa? Buatan manusia. Dan manusia itu siapa yang membuatnya? Allah gitu. Kan'an yang kedua, Kan'an menolak bergabung dengan Nabi Nuh dan lebih memilih bergabung dengan kaum kafir yang menyembah sama berhala itu. Dan yang ketiga, Kan'an menolak bujukan Nabi Nuh untuk bertobat dan menaiki bahtera. Ia lebih memilih tenggelam bersama kaum kafir. Jangan sampai anak-anakku sekalian, apa yang disuruh orang tua dengan kebaikan, disuruh sholat, sholatlah. Berbuatlah kebaikan. Saya yakin orang tua itu pasti memberikan yang terbaik buat kalian. Pasti memilih yang terbaik buat kalian. Contohnya seperti Nabi Nuh ini. Sampai anaknya mau meninggal pun dia sempat menolongnya. Tapi apa balasannya? Dia tidak mau. Dia malah tenggelam dengan kaum kafir. Semacam itu. Makanya sama orang tuamu kalian harus menaati apa yang disuruh dalam hal kebaikan. Contohnya kalau sholat disuruh sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Jembatan untuk mau masuk surga itu yang pertama-tama harus sholat. Iya kan? Semacam itu. Itu tadi penjelasan Pak Guru Jolin tentang Kan'an tenggelam di telan banjir sama kedurhakaan Kan'an. Jadi semoga apa yang Pak Guru kasih materi ini kalian telaah dengan baik, bahwa ajaran yang paling mulia, ajaran yang paling disayangi sama Allah itu yaitu ajaran agama Islam. Agama yang paling disayang sama Allah dan sudah jelas. Ya. Sudah jelas kalau kamu baik, kamu akan diberikan surga, dan kamu jahat di dunia, kamu akan diberikan neraka. Itu sudah pasti. Surga dan neraka itu ada. Ya anak-anakku sekalian, harus yakin itu.
Setelah kalian mendengarkan dan melihat penjelasan ini, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan ya. Dan itu saja dari Pak Guru. Semoga tetap semangat belajar di rumah, jangan bermalas-malasan di rumah ya. Anggap aja dari jam 1 sampai jam 12 itu adalah kalian belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan anakku sekalian, apalagi musimnya nggak bener, kadang hujan, kadang panas, kadang mendung. Tetap semangat, jaga kesehatan, bila perlu minum vitamin agar tetap badannya sehat walafiat. Amin. Sekian dari Pak Guru Jolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.